Poco ngeluarin Ultra, beneran Ultra atau Ultraan nih? Yo guys, selamat datang HP Ultra terkini di Indonesia yang datang dari brand yang kita paling gak sangka-sangka ngeluarin sebuah smartphone dengan embel-embel Ultra, Poco F7 Ultra. Ini adalah HP pertama dari brand Poco. Kenapa dibilang Ultra? Well, kalau harus nebak, selain performanya yang rata kanan dengan Snapdragon 8 Elite, dia dikasih nama Ultra karena ada satu peningkatan di bagian yang khas dan lekat dengan varian-varian Ultra dari brand lainnya. Kamera. Yuk kita lihat bagaimana experience gue dengan Poco F7 Ultra, dan sebagai pembanding, ya kita harus tipis-tipis compare lah dengan iQOO 13 yang sepertinya bakalan menjadi direct kompetitornya. Let's go. Kalau ada satu hal yang gue kurang serak dari Poco F7 Ultra adalah desainnya. Dia two-tone antara reflektif dan glittery matte body dengan buletan gede kamera di samping kiri. Nggak tahu ya, berasa kurang premium aja di mata. Sekilas mirip desain Vivo X80 sekian tahun lalu. Mungkin bagian matte-nya yang rada glittery kalau kena cahaya gitu ya, menurut gue bikin kurang mewah aja. Gue prefer dibikin full matte gitu di bagian bawahnya, lebih bagus. Sekarang tuh kayak kurang nyambung antara bagian atas dan bawah. Terutama karena di bagian atas yang reflektif ini ada kayak aksen-aksen futuristiknya juga. Mungkin yang warna kuning bakalan lebih oke kali ya dibanding varian yang warna hitam ini. Untuk bahannya sih oke, premium dengan bodi kaca dan frame metal. Dipegang di tangan juga solid, berasa HP mahal. Kalau dibandingin iQOO 13, sulit gue untuk pilih salah satu soal desain. Poco berasa lebih solid di tangan, sementara iQOO overall design language-nya gue lebih serak. Yang gue nggak suka dari iQOO cuma frame yang mengkilap aja, berasa kurang premium ya jadinya. Gimana menurut kalian? Lebih suka desain yang mana? Drop komen di bawah. F7 Ultra punya stereo speaker yang lumayan oke. Bassnya tuh masih berasa, walau overall tone masih bright. Yang pasti lebih bagus dari iQOO 13 yang kenceng doang tapi cempreng. Dengerin nih. Yang gue kurang suka adalah haptics-nya Poco pada default settings, tapi itu bisa diakalin dengan nurunin settingannya sampai di bawah setengah, baru berasa empuk dan kayak HP flagship. Untuk IR blasternya sekarang nyatu sama modul kamera, bukan di bagian atas lagi. Lalu SIM card slotnya dual SIM, no micro SD slot, dan sayangnya tidak mendukung eSIM. Oh ya, dia juga sudah tersertifikasi IP68. Balik ke depan, kita disambut oleh bezel yang tipis dan balance di kesemua sisinya. Tipe kacanya namanya Poco Shield Glass yang katanya lebih durable daripada Gorilla Glass 7i di versi F7 Pro. Untuk teknologi layar jelas udah OLED ya, namun belum LTPO. Refresh rate 120Hz dan punya resolusi 1440x3200 pixel. Overall sih sesuai dengan layar smartphone lain di rentang harga segini, including brightness layarnya yang punya peak brightness 3200 nits ketika playing HDR konten dan 1800 nits kalau buat daily. Kalau gue compare soal brightness sedikit di bawah iQOO 13, tadi tipis banget. Mungkin yang dipangkas di sini kalau dibandingkan dengan flagship Xiaomi atau flagship dari brand lain adalah LTPO-nya tadi. Karena ketika dikombinasikan dengan baterai yang cuma 5300 mAh serta HyperOS yang menurut gue nggak pernah hemat-hemat amat, SOT baterai yang gue dapetin di sini itu B aja. SOT yang gue dapetin di sini sekitar 6 jaman, which artinya sedikit di bawah Xiaomi 15 Ultra yang pakai SoC yang sama. Kapasitas baterai juga mirip, namun LTPO layarnya. Soal baterai inilah bagaimana dia menurut gue kena banget sama pesaing utamanya yaitu iQOO 13. iQOO 13 baterainya luar biasa. iQOO 13 tuh bisa 7,5 sampai 8 jam SOT-nya dengan baterai 6150 mAh-nya. Kalau habis kita bisa ngecharge Poco F7 Ultra dari kosong sampai full dengan charger 120 watt-nya dalam waktu kurang dari 35 menit. Good news-nya Poco F7 Ultra support wireless charging hingga 50 watt. Satu nilai plus ya dibanding iQOO 13 yang nggak support sama sekali. Satu hal yang bisa di iQOO tapi nggak bisa di Poco adalah bypass charging. Poco F7 Ultra belum bisa bypass charging. Masuk ke performa, Snapdragon 8 Elite SoC-nya. Gue sempat tes Antutu pas awal rilis, Antutunya bisa sampai 2,7 jutaan, which artinya mirip ya sama hasil pengetesan iQOO 13 gue dulu. Namun, kalau di room temperature yang lebih tinggi, itu bisa turun ke 2,5 juta.
Yang Poco bisa lebih tinggi adalah di 3D Mark, baik angka base loopnya, lowest loopnya juga sampai stabilisasi performanya. Dan sebetulnya dari grafik penurunan performa di 3D Mark ini kita bisa lihat bagaimana iQOO 13 tuh bisa menghasilkan baterai yang luar biasa. Poco tuh penurunannya tuh gradual ya, sementara iQOO by loop ketiga udah drop ke titik performa terendahnya. Artinya throttling di iQOO lebih agresif dan lebih cepat. Ini juga kenapa overall suhu di Poco itu lebih tinggi, karena konsep performanya selama masih bisa digas, kenapa harus direm? Nah kalau yang ini hasil benchmark Geekbench-nya. Di gaming gue nggak compare head to head sih ya, cuma ngetes si Poco aja. Mau gue cek video iQOO 13 untuk gaming testnya gimana. Semua tes ini gue lakukan di ruangan non AC nih guys, malam-malam. Harus dong supaya bisa lihat real world performance-nya seperti apa. Gue ngetes main ML 3 game dan di game ketiga gue cek statistik performanya. Suhu cukup oke dengan maksimum suhu di 42 derajat. FPS stabil ya di 120. FYI ini statsnya kepecah dua karena gue nggak sengaja kepencet stop kemarin. Lanjut main LOL Wild Rift yang lebih berat, 1 game doang. Hasil frame rate-nya lagi-lagi rata di 120 FPS dengan suhu di bawah 40 derajat. Nice. Next, Genshin Impact settingan rata kanan main 30 menit. 60 FPS tuh hasilnya, rata. Itu ada grafis turun, itu pas fast travel aja tuh ya. Sisanya tergolong stabil. Suhunya di akhir pengetesan cuma 42 derajat. Terakhir, Wuthering Waves settingan rata kanan, FPS-nya juga dapat rata kanan di 59-60 FPS. Lagi-lagi ini grafisnya kepecah ya, tapi itu sekali main kok. Total 25 menit. Suhunya nyampe hampir 46 derajat guys, panas. Tapi ingat, ini tesnya di ruangan non-AC. Bisa dibilang warkop gaming nih. Jadi nggak di lab-lab kayak banyak review gitu ya, yang bener-bener ruangannya dingin. Saran gue, demi kelanggangan device, kalau main Wuthering Waves atau game yang lebih berat lainnya di ruangan non-AC, pakai kipas aja biar aman. Biar device-nya nggak cepat rusak. Overall bagus lah ya, performanya nggak terus. Cocok sama target marketnya Poco. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang bikin Poco F7 Ultra berani mengemban nama Ultra. Kamera. Poco F7 Ultra punya 3 kamera di belakang. Ada main camera 50 megapiksel OmniVision OVX 8000 atau nama lainnya OV50e. Ada OIS-nya. Ada tele 2,5 kali yang sebetulnya 2,4 kali ya ketika gue cek. Sensornya ISOCELL Gen5 kayak di Xiaomi 15. Dan ada ultrawide 32 megapiksel dengan sensor ISOCELL KD1 yang sebetulnya kurang ya. Selfie-nya 32 megapiksel, KD1 juga. Hasilnya gimana? Kita bahas singkat, pastinya compare tipis-tipis dengan iQOO 13 juga. Untuk fotografi, main camera Poco F7 Ultra bagus. Cara dia menghandle warna, dynamic range, sampai detail dan sharpness profile itu udah ada di level yang berbeda. Tuningannya tuh nggak serba gonjreng atau serba di sharpening, pas aja. Di good lighting bagus, di indoor lighting lebih berasa lagi perbedaan dengan iQOO 13 yang berasa overprocess. Di lighting remang begini, processing iQOO bikin muka berasa flat, dimensinya kabur karena shadows yang terlalu coba diratain sama midtone. Di kondisi yang gelap banget makin bersinar lagi bagusnya main camera Poco F7 Ultra. iQOO udah mulai kehilangan detail. Di backlight, nah itu iQOO lebih baik. Poco kayak Xiaomi lah, kalau udah kena backlight sulit menghandle dengan baik. Tele pada optical zoom masing-masing tuh bagus, beda warna aja, detail sama-sama cakep juga. Tapi di kondisi gelap, Poco tuh lebih baik telenya. iQOO udah mulai noisy. Menyalakan portrait mode, keduanya secara detail dan warna sama-sama bagus. Poco unggul sedikit di edge detection yang bisa menghandle anak-anak rambut dengan lebih baik. Untuk hybrid zoom, ngezoom sampai 10 kali masih oke hasilnya di Poco. Sementara di iQOO detail udah turun lumayan jauh. Hybrid zoom sampai 20 kali, Poco yang start optical zoomnya di 2,5 kali, detailnya lebih bagus. Walaupun ya gue nggak rekomen ya push sampai 20 kali begini. Itu namanya maksa. Satu lagi yang nggak ada di iQOO adalah tele makro. Bisa moto objek dari jarak 10 cm, mantap. Kelemahan kamera Poco F7 Ultra ada di ultra wide. Sensornya seperti tadi gue bilang kurang bagus untuk HP dengan harga segini. iQOO lebih clean overall, jauh lah bedanya. Makin gelap berasa makin jomplang. Ini selfie video dari Poco F7 Ultra. Dia nggak bisa 4K ya sayangnya ya, tapi 1080p 60 fps adalah settingan tertingginya. Dan hasilnya bagus, di good light begini, mendung sih anyway. Stabil, image quality bagus, dan secara
Perekaman audio juga dia lumayan stand out kok, padahal deket jalan raya di sebelah situ. Ini lumayan stand out suara gue. Jadi noise reduction-nya bekerja dengan bagus pula. Kalau ini perekaman video dari iQOO 13, mentoknya di 4K 60 fps, mantep kayak flagship, cuma memang nggak stabil ya. Memang nggak stabil. Perekaman audionya juga masih nyampur sekitarnya. Kalau diturunin ke 4K 30 fps juga ternyata nggak stabil. Bahkan ketika kita turunin ke level settingan si Poco F7 Ultra, yaitu 1080p 60 fps, dia masih kalah stabil ya sama Poco. Soal video di 4K 60 fps, kuncinya adalah natural versus process. Poco lebih natural, overall warna dan detailnya, sementara iQOO berasa processed. Untuk stabilisasi sama bagusnya, begitu juga dengan dynamic range-nya. Di 4K 30 di malam hari, hasilnya secara detail dan stabilisasi mirip. Sama-sama ada jitter di sana-sini, Poco menang sedikit di warna aja. Soal fleksibilitas settingan video, Poco banyak terms and conditions-nya. Tele bisa 4K 60 fps, tapi kita nggak bisa switch ke situ ketika recording. Dan ultrawide-nya mentok di 1080-60. iQOO juga banyak ya fine print-nya. Tele bisa 4K 30, tapi nggak bisa 60. Ultrawide bisa 60. Telenya pun nggak bisa 1080p 60. Pakai croppingan sensor utama tuh kalau rekam di 60. Jadi kalau kita compare pindah-pindah lensa, Xiaomi itu bisa pindah ke semua lensa di 1080p 60. iQOO max-nya di 4K 30. Tinggal pilih deh kalian mentingin FPS atau resolusi. Gitulah kira-kira kamera Poco F7 Ultra, terutama ketika menggunakan iQOO 13 sebagai pembanding. Jadi walaupun kemajuan di sektor kamera Poco udah luar biasa, hal tersebut masih terbatas pada foto sebetulnya. Kalau mau video yang canggih, ya harus lirik kakak-kakaknya di Xiaomi 15 series. Terakhir soal UI. UI-nya pakai HyperOS 2 Android 15. Gue sebenarnya prefer HyperOS by the way ya daripada Vantage OS. Karena walau default nggak oke, themesnya masih banyak ya dan lumayan oke kok. Kalau soal efisiensi, Vantage lebih nggak makan baterai in general. Tapi itu preference pribadi gue. Kalian gimana? Drop komen di bawah. Kalau ditanya, ada iklannya nggak bang? Ada. Walaupun levelan flagship, ini kan tetap aja sebuah HP Poco. Yang nggak ada iklan tuh Xiaomi flagship. Coba dong Poco, udah nyentuh harga segini, yang namanya kalau udah Ultra itu udah nggak boleh tuh harusnya ada iklannya. Perlu di note, gue baru nemu di app themes doang ya, yang lainnya belum keluar. Update-nya dijanjikan 4+5. Update major Android 4 kali, 5 tahun security patch. Artinya sama kayak iQOO ya. Alright, Poco F7 Ultra. Bagus nggak? Ya bagus. Terbaik nggak di kelasnya? Menurut gue dia bersaing head to head dan saling mengalahkan aja dengan iQOO 13 yang ketika video ini dibuat harganya yang 512GB itu 1,4 juta lebih mahal dari F7 Ultra yang 512GB. Ada beberapa yang Poco lebih baik, ada beberapa yang iQOO lebih baik. Kenapa gue bilang lebih baik? Karena di awal rilis Poco F7 Ultra yang 512 ini harganya 10,6 juta. Sementara iQOO 13 itu sekarang harganya di 12 juta. Untuk harga normalnya nanti dia akan naik menjadi 11 juta untuk yang 512. Kalau kalian mau beli yang 256 itu harganya 10 juta nantinya, tapi di awal rilis ini jadi 9,6 juta. Perbedaan 1,4 juta atau bahkan 1 juta dengan iQOO 13 itu menurut gue masih justified. Yang jelas keduanya masih lebih worth it dibandingkan ROG 9 FE yang akan makin pusing dengan hadirnya Poco F7 versi yang Pro yang harganya cuma 7 juta. Untuk menjawab pertanyaan gue di awal tadi, nama Ultra di Poco F7 Ultra bukan berarti dia siap bersaing dengan Ultra-Ultra lainnya di pasaran. Dia Ultra untuk sebuah Poco aja. Alright, sekian video gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.